Halo, shalom teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel Belajar Kristen. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang indahnya mengampuni, maka pada kali ini kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Buktinya, Allah datang mencari manusia. Ia memanggil, "Adam, Adam, manakah engkau?" Adam menjawab, "Aku di sini Tuhan. Aku bersembunyi karena malu." Adam bersembunyi dari kesalahannya. Bahkan ia menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Begitulah sifat manusia yang tidak rendah hati untuk mengakui kesalahannya. Dari sini kita tahu bahwa Allah selalu menjadi pihak yang memanggil, menolong, mengampuni, serta menyelamatkan manusia. Sementara manusia selalu menjadi pihak yang berlari dan mengingkari janji. Meskipun demikian, Allah tidak pernah berhenti mencari dan mengampuni manusia. Maka dari itu, mari kita masuk ke indikator yang pertama. Allah mengampuni manusia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kemudian untuk memperkuat pernyataan ini, Roma 5 ayat 8 mengatakan, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Tetapi manusia harus dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya. Maka dengan begitu, ketika kita sadar bahwa kita memiliki kesalahan, maka kita harus berinisiatif untuk membangun komunikasi kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, agar dosa dan kesalahan kita segera diampuni oleh Allah. Akan tetapi, setelah Allah mengampuni kesalahan kita sebagai manusia tidak boleh untuk mengulangi kesalahan yang sama, meskipun kita tahu bahwa Allah sangat rendah hati untuk mengampuni segala kesalahan kita. Bagaimana Allah mengampuni manusia? Dari cerita-cerita yang ada dalam Perjanjian Lama, nampak hubungan manusia dengan Allah selalu diwarnai oleh dosa dan pemberontakan. Tetapi Allah mencari, mengampuni, serta menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia. Ada berapa banyak nabi sih yang sudah diutus untuk menyelamatkan umat manusia? Pada akhirnya setelah diampuni, manusia tetap terus mengulangi kesalahan. Hingga akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia. Yesus harus menanggung kutuk dosa manusia. Ia berkorban bagi manusia. Teman-teman semua udah pada tahu kan bagaimana pengorbanan Yesus untuk mengampuni dan menghapus segala dosa dan kesalahan manusia? Ya, betul. Mati di kayu salib. Mengampuni mengandung arti melepaskan dan membebaskan diri dari utang, yakni dosa. Dan Kristus datang untuk menebus dosa kita. Ia membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Mengapa Allah mengampuni manusia? Alasan pertama yakni karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, tidak akan mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi manusia dan juga semua ciptaannya. Dan Ia selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Lalu alasan yang kedua, yaitu karena cintanya itu, maka Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika kepada Yesus ditanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Maka Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Di sini kita nggak bisa mengartikan bahwa 70 kali 7 kali yang artinya 70 kali 7, yaitu 449. Kita bukan mengartikan cara matematika, tetapi Yesus mengajarkan bahwa 70 kali 7 kali adalah pengampunan yang tak terbatas. Maka dari itu, kita diharuskan agar dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Alasan yang ketiga adalah karena Allah adalah Allah penyelamat. Ia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya.
Karena itu, Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yang sama-sama kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin? Sebab Ia lahir sebagai manusia. Dia merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia, seperti lapar, haus, sedih, dan juga marah. Ia juga merasa penderitaan seperti manusia lainnya. Ia juga mati seperti manusia lainnya. Namun yang membedakan Yesus dengan manusia lainnya ialah Yesus tidak berdosa karena ia dikandung dari Roh Kudus. Ia adalah Tuhan yang bangkit di antara orang mati, kemudian naik ke surga. Ia mati untuk menebus dosa manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Ia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, ia menanggung segala dosa kita. Tuhan Allah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus dengan membayar utang kita kepadanya. Artinya, kita tidak lagi bertanggung jawab atas dosa-dosa kita, karena tanggung jawab itu telah diambil oleh Yesus Kristus. Indikator pembelajaran kita yang keempat, ialah Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia karena ia menjadi korban yang hidup menggantikan manusia. Untuk menjadi penyelamat yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, juru selamat harus dapat menanggung penderitaan dan hukuman akibat dosa. Untuk memikul tugas itu, juru selamat haruslah manusia sejati dan korban yang tak bercacat. Karena semua manusia telah cacat oleh dosa, maka Allah sendirilah yang berperan menjadi manusia dalam diri Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib membebaskan manusia dari dosa sekaligus memerdekakan manusia dari kutuk dan maut. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan bahwa kasih Allah sejati pada manusia. Kemudian yang terakhir ialah makna keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Perjanjian baru memberikan pengertian yang cukup beragam mengenai keselamatan. Misalnya, keselamatan dalam pengertian hidup kekal dan masuk dalam kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Roma 6 ayat 23 mengatakan hukuman dosa adalah maut. Berbicara tentang maut, pengalaman yang paling mengerikan adalah ketika Yesus merasakan di kayu salib bagaimana ia ditinggalkan oleh Allah. Dia pun berseru, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Mengacu pada pengalaman ini, maka keselamatan Allah dalam Yesus Kristus bukanlah sekedar pembebasan rohani maupun jasmani, tetapi pembebasan manusia secara utuh dari kutuk dosa dan dari maut. Maut tidak hanya berarti kematian, namun rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, keselamatan dalam Yesus Kristus dengan sendirinya memperbarui hubungan antara manusia dengan Allah. Melalui Yesus, kita disebut anak-anak Allah dan dapat memanggil Allah sebagai Bapa, sebagaimana Yesus memanggilnya. Apa dampaknya bagi orang beriman? Tiap orang beriman mengaku percaya kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan kepercayaan itu, maka kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah melalui doa dan membaca Alkitab secara teratur. Bukan hanya dengan Allah, tetapi manusia beriman juga memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak antar sesama manusia. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kita kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masukan, boleh sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih juga sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Dadah!